lihat gini kan nggak percaya kalau ini hanya dijadikan media dia untuk masuk ke kelompok seperti itu. Orang pasti langsung nyantol ini orang jangan-jangan ini gay juga nih orang nih. Nggak boleh. Kalau misalnya kita ini punya kedudukan tertentu, ya kita harus paham marwahnya di kedudukan itu apa. Lagi banyak nih tontonan ataupun tayangan-tayangan atau berita-berita atau kelakuan-kelakuan tentang penghombrengan. Mungkin dia paham ya maksud saya apa. Iya. Masalah-masalah yang sifatnya ya seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan yang kalau di Jawa namanya ngondek gitu ya, atau melambai atau Iya. Kemayu gitu ya. Jadi dalam Kemayu. pandangan agama kita itu seperti apa ya? Jadi kita ini teman-teman ingin belajar nih masalah pergeseran yang sangat luar biasa yang kita lihat akhir-akhir ini. Bahkan ada oknum-oknum yang menamakan dirinya sebagai ustadz tetapi perilaku ya ngondek seperti itu. Tebal. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi begini, ini yang saya ketahui ya, kalau mengenai homoseksual, baik itu yang laki gay atau yang perempuan lesbian, itu secara di dalam agama sudah disebutkan bahwa di zaman Nabi Lut sudah ada sebagian umat yang melakukan hal itu, dan itu di dalam agama kita sangat dikecam sekali. Allah sangat membenci, sehingga oleh Allah kaum Nabi Lut ini diazab, jadi negerinya dibalik, terus orang-orangnya dijatuhi batu-batu panas. Nah, itu hukuman bagi kaum Nabi Lut yang melakukan hubungan seksual homoseksual. Nah, kalau kita lihat nih, sekarang ini yang kan lagi ngetren nih, homoseksual di mana-mana di dunia sekarang lagi ngetren. Terutama sejak tahun 87, itu dunia ini sepakat bahwa homoseksual itu tidak lagi dianggap sebagai kelainan kejiwaan, tetapi sebagai identitas seksual. Jadi dianggap sebagai identitas seksual, bukan lagi menjadi kelainan kejiwaan atau kelainan psikologi. Nah, sejak saat itulah mulai digalakkan tentang persamaan hak antara kaum hetero dengan kaum homoseksual. Nah, sejak saat itu menjadi semakin bias dan semakin bias. Bahkan di beberapa negara udah mulai diresmikan pernikahan sesama jenis. Bahkan di di Australia, tetangga kita udah resmi boleh, di Barat, di Eropa udah seperti itu, udah banyak, di Amerika beberapa negara bagian sudah membolehkan juga perkawinan sejenis. Di Indonesia juga mulai ada usaha-usaha untuk seperti itu. Walaupun dia mungkin terlalu dini ya, karena masyarakat kita masih kental dengan agama, dengan kultur yang tidak membolehkan. Tapi kalau pernikahan sesama jenis pernah beberapa kali terjadi di Bali, misalnya orang dari luar, dari Amerika kayak atau dari Eropa, homoseksual, mereka melakukan resepsi pernikahannya di Bali. Nah, itu udah sering, udah berkali-kali kita lihat videonya, baik itu di YouTube atau di mana. Kemudian kalau saya baca nih, kenapa kok mereka itu bisa menjadi orientasinya menjadi seksualnya sesama jenis? Ada beberapa faktor. Pertama, bisa jadi karena faktor psikologi, karena ada tekanan, trauma masa kecil. Nah, biasanya kalau ayahnya itu keras sama dia, biasanya anak laki-lakinya itu cenderung menjadi agak lembut, begitu. Ada yang menilai dari sudut itu juga bisa. Kemudian juga
dari faktor pergaulan dari kecil, karena sering anak laki dikumpulkan dengan anak-anak perempuan, main-main sama anak perempuan, terus sering juga dibuat lucu-lucuan pakai baju perempuan, akhirnya di make up juga seperti perempuan, buat lucu-lucuan aja, akhirnya menjadi kebiasaan dan anaknya bisa menjadi apa tadi istilahnya, bencong atau apa. Terus ada juga yang ini yang sekarang lagi mengkhawatirkan itu karena ini terjadi kelainan hormon akibat dari mengkonsumsi makanan-makanan yang pakai rekayasa hormon. Seperti kalau kita lihat ayam sekarang dari mulai menetas sampai dia bisa dikonsumsi itu cuma umur 21 hari disuntikin hormon terus. Nah, itu biasanya hormonnya masih belum larut di badannya, masih ada di entah itu di leher atau di sayap atau di mana tempat disuntik. Nah, itu yang membuat menjadi kerancuan hormon pada manusia akibat mengkonsumsi itu. Sehingga itu juga salah satu faktor yang bisa menimbulkan kelainan hormon sehingga orientasi seksualnya menjadi homoseksual. Homoseksual ya bisa gay, bisa lesbian. Kalau homo kan satu, kalau hetero kan lain jenis. Jadi rekayasa hormon untuk industri makanan itu juga beresiko menjadi kelainan hormon pada pengkonsumsinya, pada manusianya, sehingga salah satu efek negatifnya adalah menjadikan mereka orientasi seksualnya menjadi kacau, yang harusnya dia hetero menjadi homo, seperti itu. Nah, homo kan juga macam-macam, ada yang gay, ada yang lembeng. Kalau lembeng itu memang sudah ada sejak zaman dulu, zaman Nabi pun sudah ada. Bahkan ada beberapa yang memeluk agama Islam di zaman Nabi, orangnya juga lembeng. Jadi ketika Nabi perang, dia yang bertugas untuk menjaga kaum perempuan. Ada salah satu, saya lupa namanya, Pak Hasan bin Sabit atau siapa, saya lupa namanya. Nah, itu ada sejarah yang mencatat bahwa beliau dari yang golongan yang condong ke perempuan-perempuanan, sehingga oleh Nabi dia diberi tugas untuk menjaga kaum perempuan. Tetapi sahabat tersebut tidak melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Hanya dia memang gaya, kan ada itu dari dulu kita kecil kan ada tetangga kita yang lembeng atau ini biasa itu, tapi dia tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis. Hanya mungkin karena faktor dari kecil aja sudah seperti itu. Dan itu nggak menjadi masalah buat kita. Buat umat Islam nggak menjadi masalah sepanjang tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis. Kalau itu kan kita nggak bisa menolak. Ada orang yang dia lembeng mau apa, kecuali dia melanggar hukum ketika dia melakukan hubungan sesama jenis. Nah, kalau di dalam Islam melakukan hubungan sesama jenis, kalau laki itu disebut liwat, yaitu sodomi. Makanya disebut liwat. Dan itu jumhur ulama sepakat hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Mazhab Syafi'i yang kita anut mayoritas di Indonesia sepakat hukumannya adalah hukuman mati, yaitu dipenggal. Ada juga ulama yang berpendapat dia dihukum rajam. Ada juga ulama yang berpendapat orang ini ditaruh di tempat yang tinggi kemudian dilempar ke bawah sampai mati. Ada yang begitu. Pokoknya intinya hukumannya hukuman mati. Nah, terus bagaimana dengan kaum lesbian? Kaum lesbian kalau di dalam Islam disebut sihak. Nah, itu di dalam Al-Quran hukumannya untuk lesbian itu dikurung dalam rumah sampai meninggal. Istilahnya kalau sekarang mungkin penjara seumur hidup ya. Seperti itu. Karena dia hanya bersentuhan dalam hubungan seksualnya. Beda dengan yang kaum homo tadi yang melakukan hubungan sodomi. Liwat itu kan sodomi.
Nah, kalau perempuan kan nggak bisa sodomi. Yang bisa sodomi kan cuma laki dengan laki. Kan begitu. Jadi yang untuk laki yang melakukan sodomi, melakukan liwat, itu hukumannya kalau di dalam madhab Syafi'i, dia dihukum mati, dipenggal atau dihukum mati. Dan beberapa madhab yang lain juga sama, sepakat dihukum mati. Dan untuk pelaku lesbian, si hak itu dihukumnya dengan hukuman penjara atau hukuman dikurung dalam rumah seumur hidup. Tapi ada juga yang ulama-ulama kontemporer, yang ulama mutaakhirin, mereka berpendapat menyerahkan hukumannya kepada pemerintah yang ada. Jadi tapi yang pasti di dalam Islam itu dilarang. Mau dihukum apapun, di penjara, mau di ini, yang itu yang jelas ini perbuatan yang sangat hina dan sangat dibenci oleh Allah, dan itu tidak boleh dilakukan, diharamkan. Mau dia mau apapun, mau dia mau jadi, apalagi kalau ada misalnya oknum ustadz, nah itu apalagi, malah harusnya nggak boleh sama sekali. Ustadz tuh marwahnya itu harus dijaga, jangankan lembeng-lembengan. Istilahnya makan pisang sambil jalan kaki aja kalau untuk ustadz ya, itu nggak boleh. Minum sambil jalan itu nggak boleh. Minum air putih sambil jalan nggak boleh untuk ustadz. Kenapa? Karena ustadz tuh punya marwah. Beliau sebagai contoh kepada umat, mencontohkan bagaimana minum itu sunnahnya seperti apa, mencontohkan bagaimana makan itu sunnahnya seperti apa. Lah kalau ustadznya minum sambil jalan, makan pisang sambil jalan di kampung gitu, lah gimana dia ngasih contoh? Mau alasan apapun ya salah. Misalnya dia, oh saya kalau mau dakwah ke orang-orang kaum homo, kaum gay, saya kalau dakwah ya saya harus bergaya seperti mereka. Loh, kok kayak gitu? Ya tambah nggak masuk akal tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya kita meluruskan, kok malah kita ikut bengkok. Nggak boleh. Ya dirangkul lah. Kalau mau merangkul mereka ya kasih tahu. Itu nggak boleh melakukan hal yang seperti. Karena ada itu di mana, di Jogja mungkin ya. Ada yang katanya pesantren untuk waria itu. Itu ustadznya kok nggak banji-banjian, biasa kok. Ya buktinya ya diterima. Kaum-kaum waria di situ juga ikut sholat, ikut mendengarkan ceramah agama. Mereka banyak di antara mereka yang ketika hadir di pengajian itu penampilan kewanitaannya ditinggalkan, balik jadi penampilan laki-laki. Entah setelah itu dia kembali ke wanita lagi, terserah, nggak tahu ya. Tapi saat dia ikut pengajian itu, toh mereka juga mau mengenakan kopiah, mengenakan baju koko, mengenakan sarung seperti layaknya seorang laki-laki muslim. Seperti itu bisa kok. Tanpa harus ustadznya harus pura-pura banji-banjian. Apalagi pakai TikTok kayak aduh, kayak gini. Ya gimana ya? Orang kan lihat gini kan gak percaya kalau ini hanya dijadikan media dia untuk masuk ke kelompok seperti itu. Orang pasti langsung nyantol, ini orang jangan-jangan ini gay juga nih orang ini. Nggak boleh. Kalau misalnya kita ini punya kedudukan tertentu, ya kita harus paham marwahnya di kedudukan itu apa.